Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Enak tidak enak, hidup di Indonesia itu enak. Banyak kekurangan mungkin, tapi kelebihan juga ada. Di Indonesia ini semua lapisan masyarakat bisa hidup. Tapi tidak harus kalau di tempat lain. Baru-baru ini yang namanya badai salju itu menghantam daratan Eropa. Dan saya baca bahwa di Irlandia salju begitu lebat turun sampai orang mau pulang ke rumah tidak bisa. Mobil diparkir, dikunci di jalan, tinggal pulang jalan kaki. Menerobos badai salju. Dengar kabar bahwa di Irlandia karena badai salju Bapak Ibu, 50 orang meninggal. Karena mereka kedinginan. Rata-rata yang meninggal dikatakan adalah gelandangan. Yang memang tidak bisa punya tempat yang hangat bagi tubuh mereka. Cuaca mencapai katakan minus 15 sampai minus 20 derajat. Sedangkan di kutub utara sudah berubah cuaca menjadi cuma minus 2 derajat. Dingin dan orang tidak tahan. Rumah itu kalau di luar negeri harus dibangunnya kuat. Kalau nggak kuat itu kena salju ambruk. Makanya kita harus mengucap syukur bahwa di Indonesia itu nggak ada salju di Jawa. Bisa bayangkan kalau salju turun berapa banyak kita melihat rumah-rumah roboh karena salju itu berat Bapak Ibu. Dan kalau dingin yang sampai minus-minus seperti itu, berapa yang tahan? Makanya saya bilang, enak gak enak Indonesia itu enak. Amin Bapak Ibu. Iya. Tapi juga bukan berarti kalau hidup di Indonesia gak ada yang namanya badai. Badai itu bisa datang kapan saja. Mau lewat pintu belakang, lewat pintu depan, mau lewat pintu kiri, kanan. Badai bisa datang dalam hidup saudara. Bisa menerpa rumah tangga saudara. Badai bisa menerpa ekonomi saudara. Badai bisa menerpa akan kesehatan saudara. Relationship saudara. Badai bisa menerpa kita dari sisi mana saja. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Supaya kita tidak menciptakan badai dalam hidup ini. Dan jangan cari-cari badai. Tapi mari kita belajar dalam hidup. Supaya kalau ada badai kita bisa bertahan. Bahkan kita bisa berkemenangan. Firman Tuhan akan kita baca dari Matius 14 ayat 22 sampai 33 yang berbicara mengenai ride the storm. Mengendarai, berjalan di atas badai. Kita mau lihat dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, mengapa Allah izinkan badai terjadi dalam hidup kita? Mari kita lihat. Ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kita kenal cerita ini, kita sering dengar ayat-ayat ini. Tapi menarik, mengapa sih Allah izinkan yang namanya badai? Apakah Yesus tidak tahu bahwa murid-muridnya kalau naik perahu itu setelah memberi makan 5.000 orang, mereka akan mengalami badai? Tahu. Lalu mengapa dia izinkan? Itu mungkin juga pertanyaan kita. Mengapa sih Tuhan engkau izinkan kami mengalami badai dalam hidup? Ketika saya renungkan ayat-ayat ini, Tuhan memberikan jawabannya. Allah izinkan badai karena Dia ingin menguji kita. To test our faith. Untuk menguji iman kita. Makanya itu dikatakan kepada Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Badai datang sebagai ujian iman. Badai itu Bapak Ibu menolong kita untuk mengenal kekuatan kita dan batasan-batasan kita. Tanpa badai, tanpa tantangan, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat kita, sampai di mana limit kita. Sama persis kalau saya sedang angkat besi, udah berat. Pelatih saya tambah lagi 2,5 kilo, 2,5 kilo. Angkat lagi, minta 15 lagi. Begitu. Ketika saya bisa, bukan berhenti, tambah lagi 2,5 kilo, 2,5 kilo. Baru 1 udah gak kuat. Disitulah jarinya pegang. Dia berkata, "Saya bantu, dorong Pak Hani, dorong 1, 2, udah gak kuat, push Pak Hani, 3, bisa loh 15. Tapi di situ juga saya tahu kekuatan saya di mana, berapa kilo kekuatan saya. Saya tahu di mana batas saya. Badai menolong kita kenal kekuatan kita dan batas-batas dalam hidup kita. Badai menolong kita untuk mengenal kualitas kerohanian kita. Siapa yang dapat badai dalam hidup, engkau jadi malas ke gereja, malas berdoa, malas saat teduh, malas pelayanan, malas segala-galanya. Urusan rohani gak usah deh. Badai menolong kita kenal kualitas kerohanian kita. Apakah kita semakin mau cari Tuhan, bergantung padanya, atau kita menjauh, udah gak Tuhan-Tuhanan, percuma. Buktinya loh, aku udah bayar perpuluhan, aku udah gereja setia, aku udah pelayanan. Apa sih yang gereja mau saya gak mau, tapi kenapa badai datang? Berani tanya itu pada Tuhan. Tuhan bilang, "Nak, baca Matius 14 ayat 22. Lalu kita baca. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahului ke seberang. Diperintah naik. Berarti Tuhan tahu nanti ada apa-apa di sana juga. Tapi kalau dia yang perintah, dia yang tanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita harus pahami. Lalu kalau saudara tanya, kenapa aku alami? Tuhan bilang, baca dulu. Murid-muridku aja yang 12 yang hidup dengan aku aja ngalamin badai, kok Anda lagi? Tapi itulah Allah.
Badai datang untuk menguji kerohanian kita. Badai menolong kita mengenal kualitas teman-teman kita. Tanpa badai, Anda tidak bisa bedakan mana teman yang baik, mana teman yang hanya mau enak dengan saudara. Mana teman yang menolong, mana teman yang mau menderita dengan saudara, mana teman yang hanya ingin menghisap madu dari hidup saudara. Saya mau tanya, waktu Petrus keluar dari perahu, jalan menuju kepada Yesus, siapa menemani dia? Di mana yang 11? Semua duduk di dalam perahu. Kenapa enggak sama-sama Petrus? Disitulah Petrus tahu siapa teman-temannya ini. Aku kok jalan sendirian. Harusnya kan Yohanes bilang begini, terus tak barengi. Dan gitu. Atau yang Thomas. Atau yang lain. Enggak ada satu. Sehingga Petrus berjalan sendiri. Kita gampang menyalahkan Petrus. Jalan kok jatuh. Kenapa kita nggak pernah nyalakan yang lain? Kenapa nggak barengi Petrus? Kenapa nggak rame-rame gandengan 12 orang ini jalan-jalan ketemu Yesus? Di situ kita tahu kualitas. Anda tidak akan pernah tahu kualitas teman baikmu sampai engkau mengalami badai. Dan mereka yang setia dengan saudara, mereka yang tetap tinggal bersama saudara, itu teman Anda. Tapi yang lari dari saudara, yang lupa dari saudara, is not your real friend. Makanya badai itu menolong kita, bisa lihat mata kita. Siapa teman sungguh-sungguh, sejati, siapa teman hanya main-main atau mau cari untung dari kita. Bapak Ibu, saya baca kisah mengenai Perang Dunia Kedua. Juni tanggal 6, 1944. Presiden Dwight Eisenhower berkata, gara-gara satu orang ini, Amerika menang. Siapa dia? Namanya adalah Andrew Jackson Higgins. Siapa dia? Orang biasa. Orang yang tidak pernah pakai baju perang, orang yang tidak pernah pegang senjata perang, orang yang tidak pernah punya pasukan dalam hidup, tapi karena jasanya Amerika menang. Apa yang dia lakukan? Dia membangun perahu-perahu kecil, boat-boat yang kecil, tapi boatnya spesial. Karena boat itu bisa sampai ke darat dan dibuka itu semuanya jadi jembatan. Sehingga itu serdadu bisa lari langsung dan perang. Karena biasanya datangnya itu dengan kapal raksasa tidak pernah bisa sampai ke darat. Mereka jauh di sana. Lalu diturunkanlah perahu-perahu kecil ciptaan daripada Andrew Jackson Higgins. Namanya adalah LCVP. Itu jenisnya. Seperti apa sih Pak itu? Kalau saudara menyeberang dari Banyuwangi ke Bali saudara, engkau akan naik ferry. Nah itulah ferry itu lurus begini tutupnya, kalau dibuka mobil bisa lewat jadi jembatan. Seperti itu besarnya. Dan Jackson Higgins itu adalah pembuat yang pertama model perahu yang seperti ini. Kalau dibuka itu mobil bisa lewat, itu serdadu bisa lari, dia jadi jembatan. Jadi lurus begitu. Itu yang buat menang. Kenapa? Karena semua pemimpin pikirannya adalah senjata-senjata artileri yang besar-besar, yang hebat-hebat. Si Jackson Higgins itu mikirkan yang kecil. Iya, kamu punya yang besar-besar, tapi kan jauh di sana, di kapal raksasa, gimana kesininya? Dia yang mikir. Lalu ketika diciptakan itu, begitu diturunkan, wah, begitu banyak, dan itu membawa kemenangan yang luar biasa. Kadang-kadang dalam badai, Bapak Ibu, hal-hal yang kecil membuat kita itu menang. Iman kita. Iman yang kecil akan membawa kemenangan kita ketika kita hadapi badai.
Mari kita belajar dalam hidup memahami. Kalau Tuhan izinkan badai, bukan karena Tuhan jahat, bukan Tuhan tidak cinta, tapi Tuhan mau dalam hidup saudara. Dia ingin lihat bahwa iman saudara bertumbuh. Karena badai itu adalah ujian iman. Mari setia kepada Dia. Mari sungguh-sungguh kepada Dia. Yang kedua kita lihat bersama-sama, kenapa Allah izinkan badai dalam hidup adalah untuk membawa kita dekat kepada Dia, to bring us closer to Him. Membawa kita dekat. Kadang-kadang di dalam hidup ini kita udah terlalu nyaman seperti orang di dalam perahu, tapi kita tidak sadar kita bergeser dan menjauh dari Tuhan. Kita nggak sadar. Untuk supaya kita sadar Tuhan itu izinkan badai, baru sadar, iya ya Tuhan, saya udah jauh dari Tuhan. Badai itu Tuhan izinkan supaya membawa saudara dekat kepadanya. Terkadang Allah pakai berkat Tuhan, saudara. Terkadang Allah pakai berkat agar kita mendekat kepadanya. Terkadang. Dikasih berkat, kasih berkat, kasih berkat. Wah Tuhan terima kasih Engkau berkati. Hebat. Ada waktunya Allah kirim berkat supaya saudara melekat. Tapi terkadang Allah pakai masalah agar kita mendekat kepadanya. Masalah. Kadang-kadang Tuhan pakai masalah. Kadang-kadang berkat membuat kita terbuai, Tuhan izinkan masalah terjadi. Di situ kita belajar ingat Tuhan. Di situ kemudian kita mencari Dia. Di situ kita mendekatkan diri. Di situ kita mulai puasa. Sungguh-sungguh mencari Dia. Masalah kadang-kadang dipakai Tuhan untuk membawa saudara dekat kepada Dia. Tapi terkadang Allah pakai kegagalan agar kita mendekat kepadanya. Kita berusaha dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan kepandaian kita, dengan segala resources yang kita punya dalam hidup. Gagal. Pada waktu itulah kita akan ingat Tuhan dan kita akan bawa hidup kita kepadanya. Dan Tuhan berkata, welcome back my son, welcome back my daughters. Kembali supaya punya relationship. Tapi terkadang Allah pakai hadiratnya saja agar kita mendekat. Bukan berkat, bukan masalah, bukan pula kegagalan, hanya hadiratnya saja. Itu sama seperti Musa yang ketemu Allah di semak-semak belukar yang terbakar tapi tidak terbakar. Musa rasakan hadirat Allah. Lalu Allah berkata, tanggalkan kasutmu karena tempat di mana engkau berpijak itu suci dan kudus. Ketika Musa mengalami hadirat Allah, dia berubah, dia bertobat, dia diperbaharui. Lalu Allah pakai dia, lalu Allah utus dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada Kanaan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau Allah izinkan badai dalam hidup, itu artinya alarm untuk saudara dan saya mendekat kepadanya. 5 Agustus 2010, 33 orang Chile terperangkap di perut bumi 600 meter di bawah di penambangan. Rontok, mereka terperangkap, tidak ada satu bisa naik. Minggu pertama mereka masih bisa ketawa. Minggu kedua tertawanya mulai berkurang. Karena mereka merasa putus asa gak bisa keluar. Minggu ketiga hopeless, tanpa pengharapan. Mereka mulai keluarkan kertas, cari ballpoint. Mereka mulai tulis surat untuk istri dan anak. Lalu dilempit-lempit kertas itu, dimasukkan di celana jeans,
Kalau nanti satu kali waktu mereka itu ada yang bisa keluarkan, mereka dapat, semoga surat itu diberikan pada keluarga untuk baca. Ada yang minta maaf sama istri, lalu berkata, I love you. Ada yang pesan-pesan ini dan itu. Lalu kemudian ada yang bilang kepada seseorang, kamu kan Kristen, tolong doakan kami. Karena semua bukan Kristen. Lalu orang ini, Don Jose Hendrik, mulai pimpin doa. Berdoa untuk semua, minta ampun dosa. Dan dia kemudian menjadi pendeta di bawah sana, 600 meter. Tiap hari, hampir setiap hari berkali-kali pimpin doa, kasih renungan, menguatkan. Karena bahan makanan mulai habis. Merosot terus. Air minum mulai habis, irit-irit semua. Pertolongan gak ada. 33 orang terjebak. Kalau pemerintah Chili berkata, kami rasa sudah sekian minggu mereka pasti mati semua, kita gak usah tolong. Buyar. Tapi karena doa Don Jose Hendrik yang mengajarkan semua 32 temannya berdoa. Mereka berdoa siang malam, terus berdoa. Tuhan bekerja di atas sana. Pemerintahnya berkata, harus dikeluarkan mereka. Mati atau hidup harus dibawa keluar. Lalu dibuatkan sebuah lift kecil. Liftnya cukup buat satu orang. Bulat begitu, hanya satu orang berdiri. Lift itu diturunkan 600 meter ke bawah. Lalu orang itu keluar, lalu dia kirim satu persatu naik ke atas. 33 orang dikirim naik satu persatu ke atas. Terakhir dia masuk ke lift. Dan lift ini bergerak naik ke atas. Untung liftnya tidak capek. Kalau nyantol dia sendirian. 34 orang naik semua. Dunia bersorak-sorai. Pemerintah yang hebat mau menolong orang yang sudah 600 meter 3 bulan di dalam. Tidak mati. Karena ada Don Jose Hendrik berdoa. Membawa semua 33 orang mendekat pada Allah. Mujizat itu mereka hidup semuanya. Kalau Tuhan izinkan masalah, badai, Tuhan hanya mau dekat dengan saudara. Amin. Maka mendekatlah kepadanya. Itu yang dia mau. Yang ketiga kita lihat bersama-sama. Mengapa Allah izinkan badai dalam hidup? Adalah untuk menunjukkan kemuliaannya. To show His glory. Menunjukkan kepada kita kemuliaannya. Itu yang ditunjukkan kepada murid-murid. Engkau semua pelaut. Engkau mengerti cuaca. Engkau professional fishermen. Penangkap ikan yang sangat profesional. Engkau tidak mampu kan menghadapi cuaca? Engkau dayung setengah mati. Tidak berhasil kan? Kalau aku cuma jalan di atas air. Makanya ketika mereka lihat, mau bilang Tuhan kebalik, hantu. Iya kan? Hantu! Tuhan bilang, ini aku. Petrus itu memang pemberani. Kalau memang itu engkau, panggil aku jalan di atas air kayak engkau. Makanya disuruh datang. Dan Petrus bisa jalan. Di dunia ini, dari zamannya Bapak Ibu, Adam dan Hawa, sampai hari ini, manusia yang bisa jalan di atas air, Yesus dan Petrus. Loh Pak, saya lihat di YouTube itu ada yang bisa jalan di atas air. Periksa di bawahnya, kaca. Dulu saya juga kagum. Tapi kemudian
Dikasih tahu rahasianya, itu kaca. Kalau dia itu jalannya di atas kolam berenang itu, betul-betul di atas air, jalan agak cepat. Ini pun dia masih meraba-raba ini. Di mana ini? Di mana ini? Itu. Coba jalan puterin semua, nggak ada. Karena kacanya cuma lurus itu. Nyamping nggak bisa dia. Itu sebabnya kita lihat bahwa ketika ada badai, Allah menunjukkan kuasanya. Engkau terombang-ambing, aku enggak, aku berdiri di atas air. Untuk menunjukkan kuasanya. Kemuliaannya akan menguatkan percayanya kita. Ketika lihat itu, mereka percaya lebih lagi. Petrus sempat tenggelam. Kenapa Petrus tenggelam? Karena dia tidak fokus pada Yesus, dia fokus pada badai. Engkau akan tenggelam Bapak Ibu, kalau fokus saudara adalah pada badainya. Badai itu boleh dilihat, boleh diurus, tapi fokus kita tetap pada Yesus. Yang bisa memberikan kuasa menolong kita saat kita hadapi badai. Yesus kemudian mengangkat Petrus dan mereka berjalan ke perahu dan dikatakan murid-murid menyembah Yesus. Kenapa menyembah Yesus? Karena Yesus itu di dalam ayat Injil yang lain, Yesus dikatakan perintahkan akan badai itu. Tenanglah, teduhlah. Waktu Yesus bilang begitu, badainya itu bukan berhenti 30 menit kemudian. Atau 50 menit kemudian. Kalau itu nanti murid-murid bilang apa? Ya memang sudah wayai berhenti. Memang sudah waktunya tenang. Tapi waktu badai itu gemuruh luar biasa, Yesus berkata, tenanglah, teduhlah. Badai itu berhenti seketika. Gitu. Makanya murid-murid dikatakan di sini apa? Murid-murid itu kaget, menyembah mereka kepada Yesus. Ini nggak biasa, ini orang apa ini? Badai kayak begitu diperintah langsung diam seketika. Naik perahu disembah Yesus. Kemuliaannya akan menguatkan cinta kita kepada Dia. Semakin kita kenal Yesus, semakin tahu kuasanya, semakin tahu kemuliaannya, semakin kita akan cinta kepada Dia. Kemuliaannya akan menguatkan setia kita. Sudah tahu kayak begini, kita akan lebih setia kepada Dia. Allah izinkan badai untuk menunjukkan kemuliaannya kepada saudara dan saya. Tahun 1800-an ada seorang pemuda miskin. Nabung duit waktu kerja, udah dapat modal dikit, gabung sama temennya, buka yang namanya toko bahan makanan, groceries. Kecil, modalnya nggak banyak. Itu pun sebagian pinjem. Tapi salah pilih temen, temennya ini tukang mabuk. Jadi uang-uang perusahaan habis buat mabuk. Omset habis buat mabuk. Akhirnya mereka pisah. Waktu pisah itu pemuda ini tambah terjerumus. Lalu ditanya, utangmu berapa sih? Dia gak mau jawab utangnya besarnya kayak apa. Dia jawabnya begini, utang saya sebesar utang negara. Artinya kan besar banget. Tapi orang ini orang yang cinta Tuhan. Singkat cerita, tahun 1860, pemuda yang sama ini terpilih menjadi presiden Amerika Serikat yang pertama, Abraham Lincoln. Di dalam istana dia tetap baca Alkitab. Tetap setia kepada Allah.
Ketika dia alami badai bahwa tokonya hutangnya banyak, temannya makan uang toko, dia tetap setia. Dan Allah tunjukkan kuasanya. Orang ini diangkat jadi presiden. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau Allah izinkan badai dalam hidup kita, bukan berarti dia ingin kita sengsara. Bukan berarti dia ingin kerjain hidup kita. Bukan karena dia tidak cinta kepada kita. Tapi dia mau uji iman kita. Dia mau tingkatkan iman kita. Dia mau kita supaya lebih dekat kepada dia. Dan dia mau supaya kita tahu kuasanya tidak terbatas, kemuliaannya tidak terbatas. Itu sebabnya di dalam hidup saudara, kalau hari-hari ini engkau sedang alami badai dalam hidup, ada pengharapan. Karena Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Petrus ditolong, engkau juga Bapak Ibu. Yang penting kita percaya dan beriman kepada Dia. Karena Allah berikan badai bukan untuk menenggelamkan saudara, tapi untuk membawa saudara hidup berkemenangan, berjalan di atas badai. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.